Kak Jamal mana? Datang. Kak Edi? Ini saya belum lihat. Ya, yaudah deh balik lagi ke depan aja. Tujuan Grow adalah sebagai wadah menumbuhkan dan mengembangkan kreativitas berpikir pegawai Puslatbang KMP melalui pendekatan non-pelatihan berupa coaching dan mentoring. Ini adalah salah satu alternatif pemenuhan 20 JP hak pegawai untuk pengembangan kompetensi. Karena setiap orang memiliki blind spot yang tidak dapat dilihat oleh dirinya, maka ia butuh sebuah cermin yang dapat memberikannya feedback. Untuk tahap pelaksanaan coaching ini sendiri, Puslatbang KMP berada dalam tahapan Coaching for Growth Mindset. Di dalamnya ada 4 tahapan yang dilakukan. Pertama adalah pra-pelaksanaan, kedua pelaksanaan coaching itu sendiri, ketiga monitoring dan evaluasi, dan yang keempat adalah publikasi. Untuk pra-pelaksanaan yang perlu dipersiapkan adalah bagaimana melakukan sosialisasi coaching sehingga orang memiliki persepsi yang sama akan manfaat coaching. Dan dilakukan pemetaan siapa yang menjadi coach dan siapa yang menjadi coaching. Yang kedua, dalam pelaksanaan coaching dilakukan secara one-on-one coaching. Karena ini pandemi, maka dilakukanlah secara virtual. Untuk pelaksanaan MONEF, ini kita melakukan survei dan feedback. Dan hasilnya akan kita publikasikan dalam bentuk FB, IG, sehingga mudah untuk diikuti oleh para instansi pemerintah lainnya. Lalu apa sih itu coaching internal? Coaching internal adalah sebuah proses pemberian coaching yang dilakukan di dalam organisasi itu sendiri dengan memberdayakan para pegawai mereka yang telah melakukan certified coach. Dalam pengembangan coaching ini ada 4 tahapan yang bisa kita awali dari tahapan pertama, yaitu coaching for mindset. Growth mindset adalah coaching yang diberikan untuk membangun kesadaran pegawai akan manfaat coaching itu sebagai wadah pengembangan diri sehingga mindset mereka menjadi lebih positif. Misalnya yang tadinya tidak percaya diri menjadi lebih percaya diri. Coaching for performance adalah coaching yang dilakukan untuk memenuhi standar kinerja pegawai atau standar kinerja organisasi. Dalam hal ini termasuk peningkatan soft skill yang ingin dicapai oleh seorang pegawai. Yang ketiga adalah coaching for development, adalah coaching yang diberikan untuk menghasilkan lompatan kinerja berupa inovasi, misalnya pengembangan sistem kerja unit atau sistem kerja organisasi. Dan yang keempat adalah coaching for transformation, yaitu coaching yang dilakukan kepada pegawai yang selalu ingin melakukan perubahan dan dengan secara sukarela ingin membuat pengembangan inovasi sebagai sebuah kebutuhan, bahkan sebuah candu untuk dirinya. Lalu dalam proses coaching tersebut ada yang dinamakan coaching plan. Apa itu coaching plan? Coaching plan adalah sebuah komitmen yang terjadi antara coach dan coach. Coaching plan ini nantinya menjadi panduan selama proses coaching berlangsung. Tantangannya untuk sebagai coach untuk tetap fokus ke arah goalsnya, terus pertahankan presence-nya, dan tantangannya juga itu karena kita udah kenal sama teman, jadi lebih tertantang gitu untuk sikap netralnya, non-judgmentalnya. Jadi disitulah sebenarnya tantangannya itu justru menambah pengetahuan kita, pengalaman kita, karena jadi lebih terasah gitu. Keseharian kita dengan mereka itu kan terlihat sebagai seseorang yang
akrab, namun belum tentu mereka mau terbuka. Nah, ini tantangannya di sini sebagai seorang coach. Akhirnya lega karena ada teman untuk berbicara dan bisa seperti memverifikasi hal-hal apa saja yang sudah kita lakukan dalam pekerjaan. Kita ini ngomongnya itu lebih lega. Yang tadinya mungkin saya sedikit takut untuk melakukan suatu hal-hal yang baru yang di luar comfort zone saya, tapi dengan adanya coaching, coach yang juga mampu untuk memberikan motivasi yang baik, sehingga saya mampu untuk ayo bisa lebih berani lagi untuk melakukan sesuatu yang baru. Setiap orang butuh coach dan mentor dalam pengembangan dirinya.